"Ya Tuhan, aku kena." Ucapan terakhir itu keluar dari mulut Jenderal Kohler ketika sebutir peluru menembus dadanya. Sang jenderal itu pun terkapar dan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah Belanda menyadari kekeliruan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang menyerbu dan membakar masjid termegah kebanggaan rakyat Aceh itu. Serangan ke Masjid Raya itu adalah bumerang bagi Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1873 itu meninggalkan bukti banyaknya korban perang tersebut dari pihak Belanda. Di antaranya dapat kita saksikan di Kerkhof Vecut, Banda Aceh, sekitar 1 km di selatan Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana terkubur 2.200 serdadu Belanda, termasuk Kohler, sang jenderal itu sendiri. Lantas siapa sebenarnya penembak misterius yang telah menembus jantung Jenderal Kohler hingga kematiannya menghebohkan jagat Eropah ketika itu? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Menurut informasi yang Mimin peroleh dari acehcybermilitary.org, Jenderal Kohler tewas terbunuh oleh seorang sniper misterius di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Pada saat itu Jenderal Kohler sedang menginspeksikan pasukan Belanda di area Masjid Raya Baitur Rahman. Namun salah seorang pejuang Aceh merunduk dan menembak Jenderal Kohler dalam jarak 100 meter tepat di jantungnya. Kohler roboh di bawah pohon gelumpang yang kemudian dinamai oleh Belanda dengan Kohler Bom atau pohon Kohler. Saat ini pohon tersebut sudah dipotong akibat perluasan renovasi Masjid Raya Baitur Rahman. Sniper ini diketahui seorang remaja dari Laskar Aceh yang berusia 19 tahun dan bersembunyi di belakang reruntuhan Masjid Raya yang tidak diketahui oleh Kohler yang saat itu sedang memegang teropong. Peristiwa tewasnya Jenderal Kohler oleh seorang sniper ini menggemparkan seluruh pasukan Belanda yang ada di Aceh dan juga seluruh dunia terutama Eropah. Sniper misterius penembak Jenderal Kohler hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang dan media berspekulasi tentang sniper misterius ini. Namun secara mengejutkan, belum lama ini seorang cucu Tengku Imam Long Bata yang telah berusia 68 tahun mengaku bahawa sniper itu adalah kakeknya. Tengku Imam Long Bata memang seorang pejuang Aceh pada waktu Kohler dan pasukannya mendarat di Aceh. Ia merupakan pemimpin kemukiman Long Bata atau seorang ulai balang yang bernama asli Tengku Nyak Raja, dan ia juga anak dari Tengku Cik Long Bata. Long Bata ini dulunya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Aceh dan berada langsung di bawah Kesultanan. Cucu Tengku Imam Long Bata yang bernama Nukman ini menjelaskan bahawa kakeknya dan pengikutnya sengaja menyembunyikan dan merahasiakan identitas kakeknya sebagai penembak Kohler untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya. Ia juga menjelaskan bahawa jarak Tengku Imam Long Bata dengan Kohler hanya berjarak 100 meter dan menembak dengan senjata seadanya. Entah kebetulan atau memang karena keahliannya sebagai seorang sniper sejati, Tengku Nyak Raja melepaskan satu tembakan dan tepat mengenai jantung Kohler setelah sebelumnya menembus lensa teropong yang disangkut di lehernya. Pada saat peluru menembus dadanya, Kohler sempat berucap, "Oh Tuhan, aku kena." Tengku Nyak Raja atau Tengku Imam Long Bata hingga saat ini makamnya belum ditemukan. Namun sejarah Aceh mencatat bahawa ia syahid dalam pengejaran pasukan Belanda, akan tetapi sejarah juga tidak mencatat di mana lokasi syahidnya. Tapi ada juga yang mengatakan jika ia syahid di Gelompang Minyak, Kabupaten Pidi. Tewasnya 4 jenderal Belanda merupakan peristiwa satu-satunya yang pernah dialami Belanda dalam sejarah perjalanannya menyerang wilayah lain di Nusantara. Kini jasad Jenderal Kohler dimakamkan di Komplek Kuburan Pecut Kerkhof di samping lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Di komplek pemakaman tersebut, nama Jenderal Kohler terukir di sisi kanan dan kiri gapura. Persisnya berbunyi, In Memoriam General Major J.H.R. Kohler, Gesselfer, 14 April 1873.
Tanggal dan tahun yang tertulis itu menandai saat tewasnya Sang Jenderal Kohler ketika melawan pejuang Aceh. Salah satu catatan penting pada Perang Aceh adalah tewasnya 4 jenderal Belanda, yaitu Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, Mayor Jenderal J.R.R.J.H. Per de Meny, dan Jenderal J.J.K. de Molin. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.